Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi hasil pembelajaran pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia sebagai pemenuhan kewajiban tugas seminar PPG. Ada 4 indikator yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu review pengalaman belajar, kemudian refleksi pengalaman belajar, analisis artefak pembelajaran, dan rumusan hasil refleksi. Yang pertama adalah review pengalaman belajar yang berguna dan menarik. Saya memilih topik 6, yaitu berkaitan dengan isu-isu penyelenggaraan scaffolding pada ZPD dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Penting untuk memahami isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Dalam penerapan scaffolding sendiri, sebagai seorang calon guru, saya meyakini bahwa isu-isu perspektif sosiokultural dalam penyelenggaraan pembelajaran sangat mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Dan sebagai seorang guru maupun calon guru, penting untuk mengetahui bagaimana cara memediasi dan mengatasi pengaruh negatif isu-isu pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah pengalaman belajar yang berguna tapi kurang menarik. Berdasarkan pengalaman belajar, semua materi sangat berguna sebagai pertimbangan dalam menyusun rancangan rencana pembelajaran. Tetapi terdapat hal yang kurang menarik, yaitu ketika proses pembelajaran kurang adanya interaksi timbal balik, terutama pada saat proses diskusi jika tidak ada teman mahasiswa lain ataupun teman-teman calon guru yang mengikuti program PPG ini tidak memberikan kritik ataupun saran. Kemudian untuk pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna, menurut saya tidak ada karena semua topik pada mata kuliah ini menarik untuk dipelajari, mulai dari topik 1 hingga topik 6 itu saling berkaitan. Dan pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna juga tidak ada, karena pengalaman pembelajaran perspektif sosiokultural dalam pendidikan sangat mendukung bagi saya sebagai seorang calon guru untuk menjadi guru yang profesional. Kemudian selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar. Selama mengikuti perkuliahan pada mata kuliah perspektif sosiokultural, terdapat 3 topik yang menurut saya penting bagi saya sebagai seorang calon guru. Yang pertama yaitu faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Kemudian bagaimana perspektif sosial, budaya, politik, dan ekonomi dapat mempengaruhi pembelajaran di kelas, serta isu-isu penyelenggaraan scaffolding pada ZPD dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Mengapa hal tersebut terjadi dan penting bagi saya sebagai seorang calon guru? Penting untuk mempelajari 3 topik ini karena guru dapat merancang dan mengimplementasikan modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Kemudian analisis artefak pembelajaran saya memilih yang pertama yaitu hasil diskusi pada ruang kolaborasi topik 3, kemudian selanjutnya pada ruang kolaborasi topik 6 mengenai analisa penerapan scaffolding pada modul ajar yang telah saya buat sebelumnya, dan yang terakhir yaitu koneksi antar materi topik 6 yang mana membahas tentang isu-isu penyelenggaraan scaffolding pada ZPD dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Mengapa saya memilih artefak ini? Artefak yang saya cantumkan sebelumnya sangat penting karena dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan sebagai referensi tambahan yang berkaitan dengan isu-isu penyelenggaraan scaffolding pada ZPD dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Yang pertama, pada artefak topik 3 yang membahas tentang problematika atau masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, mengetahui perbedaan latar belakang sosial yang terjadi di kelas pada saat saya PPL. Kemudian yang terakhir adalah strategi untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Ketiga hal ini sangat penting bagi saya sebagai bahan refleksi saya ketika saya terjun langsung ke lapangan dan sebagai bekal dalam menyusun modul pembelajaran agar mencegah terjadinya isu-isu yang nantinya dapat mempengaruhi pembelajaran peserta didik saya. Kemudian dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa atau peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Sebagai seorang calon guru, penting bagi saya untuk membekali diri saya sendiri, kemudian juga teman-teman seperjuangan saya agar memiliki kemampuan serta pengetahuan untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam menganalisis dan merefleksikan isu-isu tersebut agar pembelajaran yang kita lakukan tidak lagi hanya berpusat pada guru, tapi lebih berpusat kepada peserta didik. Dengan mengetahui bagaimana latar belakang peserta didik, kita dapat merancang pembelajaran yang terpusat, yang berpihak kepada peserta didik. Yang selanjutnya itu memahami bahwa mengembangkan kesadaran moral dan kultural kebangsaan tentang pendidikan di Indonesia sangat penting disampaikan kepada siswa. Hal ini berkaitan dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang anak harus berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Memang penting bagi seorang siswa untuk tumbuh secara intelektual dan akademik, akan tetapi lebih penting bagi mereka untuk memiliki kesadaran moral dan karakter sebagai manusia dan makhluk sosial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.